Pak Edi, ini sebuah cerita yang bagi saya sendiri Pak yang setua ini memberikan sebuah inspirasi yang luar biasa bahwa memang pada saat kita mengambil keputusan, kadang-kadang kita dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah ya Pak Edi ya. Itu tadi kalau mau mudahnya kan sebetulnya Pak Edi bisa saja keluarkan Lepas itu, saja. lepas saja gitu. Tetapi Pak Edi juga melihat menggunakan sebuah analisa risiko lah katakanlah. Persis, kalau gitu, sekarang Pak. analisa risiko. Risiko gitu ya. Pak ahli sudah ahlinya sudah mendarah mendaging pada. Kalau sekarang ada bukunya Ada Pak, bukunya, ada bukunya. ada manajemen risiko Ada sekarang. manajemen risiko. Tapi itu intuisi leadership Pak Iya. Edi waktu itu mengatakan bahwa itu harus ditahan. Dan saya kira Pak, keputusan atau bahkan perintah Pak Edi kepada kepala hanggar untuk membuka dengan jalan menjatuhkan itu juga saya kira Ya. itu keputusan yang Ya, tidak mudah semacam itu. taktik lah begitu Iya, ya Pak. gitu. Jadi itu saya bisa membayangkan, wah maaf ini terjatuh gitu. Iya, kan masalah teknis itu tadi. Teknis gitu ya Pak ya. Tapi ini saya kira luar biasa Pak. Dan ini apabila kita lihat gitu, kita dalami sebetulnya nggak ada sekolahnya ini Pak. Betul Pak, betul. Nggak diajarin di Nggak sekolah. diajarin di sekolahnya gitu. Baik Pak Edi, nah ini pengalaman yang menarik di Aceh Pak. Kemudian setelah itu Pak Ya. Edi, Setelah di Aceh, kemudian saya mengikuti seleksi untuk penempatan atase bea cukai di luar negeri. oh, Kan kita punya atase, ya, betul, Pak, ya. 4 atase dulu itu. Ya. Ditempatkan di Malaysia, di Singapura, Hong Kong, sama di Brussels. Oh, Brussels ya, Brussels, ya, di betul, Brussels. Nah, saya ikut seleksi itu, alhamdulillah saya lulus. Oh, Alhamdulillah saya lulus, sehingga setelah saya lulus itu tadi, saya ditempatkan sebagai atase di Malaysia. oh di Malaysia. Dia Malaysia, tapi ditempatkan di Konsulat Jenderal Kota Kinabalu. Oh, Kan Kinabalu. Sabah itu berbatasan Pak ya, Ya, dengan betul, kita ya waktu itu juga termasuk daerah-daerah yang cukup rawan lah untuk penyelundupan ya. Ya, Jadi ya. kita ditugaskan di situ. Kemudian di Sarawak juga ada yang bersama saya itu Pak Sahrir Jamaluddin. Oh, Pak namanya itu. Sahrir ya, betul Pak yang Pak itu. Sahrir Jamaluddin itu di Kuching, Sarawak. Kemudian di Singapura dan di Brussels. Oh, Ada yang tapi yang di Hong Kong dan Singapura. Brussels waktu itu tetap, yang di 4 itu tadi Hong Kong sama Singapura sama Malaysia 2, di Kuching sama di Kota Kinabalu. Oh, tadi. iya, Saya iya. kebetulan dapat di Sabah itu Pak. Sabah. Ah. Pak Edi itu jabatan selevel eselon 3 ya Pak? Belum, itu masih kalau saya ya yang Iya. di Tawau atau Kinabalu dengan Kuching itu masih eselon 4. Oh, Tetapi yang eselon 3 itu yang di Singapura sama di Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Termasuk di Brussels ya Pak? Di Brussels eselon 3. Oh, eselon 3 ya. Brussels eselon 3. Oke. Itu. Oke. Ya, nah terus saya dinas di Tawau itu 4 tahun, kurang lebih 4 tahun di sana. Keluarga Cukup juga masih lama ya Pak ya di lama, Malaysia? Pak. Lama, Oh. di Malaysia lama Pak. Iya, iya. Jadi saya bawa juga anak-anak saya, jadi anak saya juga sekolah dasar di situ. Gitu. Sampai 4 tahun akhirnya terjadi ini Pak, Inpres 4 tahun 85. Mungkin Pak Marwanto ingat tuh di Iya, mana zaman Pak Radius ya Pak? ya, itu zaman Pak Radius bea cukai dipangkas semua kewenangan-kewenangannya yang dipindahkan ke surveyor kan, SGS dan setelah itu. Nah, sekaligus lah pada waktu itu bea cukai itu dilakukan semacam reorganisasi. Oh, Nah, ini kesempatan terbaik bagi kita, gitu ya. Jadi generasi muda pada waktu itu dipanggil kembali ke Jakarta, termasuk saya, Pak Sahri dan sebagainya. Nah, disitulah saya mendapat promosi ke eselon 3. Dapat promosi eselon 3 di kantor pusat Bea dan Cukai. Di Direktorat Perencanaan dan Penerimaan, saya ingat tadi Pak. oh Ditempatkan di situ pertama ya kali Pak saya ya. di sana. Sebagai Kasubdit Perencanaan Penerimaan di situ. Itu kalau nggak salah dulu ada Pak Gajah di situ ya Pak ya? Pak Gajah itu di Cukai waktu itu Pak. Oh, cukai Pak Gajah ya. Pak Gajah, betul. Atau Pak ini Pak, saya lupa Pak yang dari dokter dari Prancis Pak. Pak Hamdi Hadi. Pak Hamdi Hadi. Di situ ya Pak? Pak Hamdi Hadi bersama-sama saya di Direktorat Perencanaan itu tadi. Oh, Bersama-sama iya, saya iya, Pak. iya, iya, iya. Pak Hamdi itu saya ingat masih ada. Iya.
Nah, di situ, nah dengan pengalaman Inpres 4 ini tadi, rupanya Bea Cukai introspeksi kan Pak ya. Pak Marwanto tadi sudah bilang bahwa orang lihat Bea Cukai ini institusi yang dalam tanda petik yang ya Makmur lah. glamor, ya Makmur, makmur dan sebagainya itu. gitu ya. Nah, jadi kita introspeksi. Kebetulan pimpinan-pimpinan kita waktu itu introspeksi harus dilakukan suatu pembaharuan. Nah sebetulnya Pak mulailah reform. Reform Ya. gitu ya. Pengertian reform yang saya tahu itu mulailah pada Bea Cukai pada waktu itu dengan sebutan custom reform. Ya, custom reform tahun 80, tahun 86 itu tadi. Dan Pak Menteri meng-attach ini tadi expert-expert dari HIID, mungkin Pak HIID itu. Jadi waktu itu di hire beberapa expert-expert custom yang berasal dari Kanada, dari Inggris, dari Australia dan sebagainya untuk membantu kita melakukan reform itu tadi. Nah, saya syukur alhamdulillah saya mulai terlibat di situ. Mulai terlibat. Jadi saya bekerja sama expert-expert HIID ini tadi untuk mulai menyusun lah itu ya, mulai menyusun apa ini tadi. Antara lain adalah Undang-Undang Bea dan Cukai. Jadi mulailah di situ, dirumuskan gitu. Karena Bea Cukai ini selama itu masih memanfaatkan undang-undang kolonial, Pak. Ya, betul masih waktu itu ya, Pak. Seperti undang-undang tarif, ya tarif VAT kita sebutnya pada waktu itu, reglemen A, reglemen B, dan gitu kan. Ordonansi Bea, ya kan. Jadi kita harus pertama kali reform kita itu bagaimana kita bisa merumuskan suatu undang-undang nasional. Nah, disitulah mulai kita rumuskan ya, dengan bantuan dari expert-expert dari luar yang tadi, dengan menggunakan custom best practices ya yang berlaku di dunia pada waktu itu. Nah, saya kebetulan ikut di situ sampai kemudian saya dipromosikan Pak ke eselon 2. Dipromosikan ke eselon 2. Ceritanya lucu juga ini waktu saya Jadi Pak Edi cuma sebentar dong ya eselon 3 di eselon 3 saya kira-kira 2-3 tahun ya barangkali. Lebih Pak, lebih. 86 terus saya ikut reform terus sebelumnya kira-kira tahun 96 tahunan lebih lah saya itu di eselon 3 ya. Tapi saya kira untuk ukuran Bea Cukai waktu itu kan cepat itu Pak. Iya, cepat sekali Pak. Karena setelah dari situ saya terus di eselon 3 tuh dipindahkan ke Cengkareng ke Soekarno-Hatta sebagai kepala kantor inspeksi, kemudian di Medan, di Belawan sebagai kepala kantor inspeksi. Jadi saya juga sudah muter. Sudah muter ya Pak ya. Sudah muter. Setelah penempatan eselon 3 pertama saya itu tadi. Ya. Jadi di situ di Belawan kepala kantor, kemudian di Cengkareng di Soekarno-Hatta juga kepala kantor, baru saya kembali lagi ke kantor pusat, gitu. Itu baru kemudian saya dipromosi pada waktu zamannya menterinya Pak Mar'i Muhammad. Pak Mar'i ya Pak ya. Pak Mar'i Muhammad. Jadi ceritanya begini, Pak Mar'i itu kan orangnya ceplas-ceplos ya, orang Surabaya gitu kan, ceplas-ceplos gitu. Beliau suatu ketika datang ke Bea Cukai membawa, saya ingat itu 4 atau 3 orang pejabat pajak gitu, pajak, Pak Nur Hadi, saya ingat namanya itu. Dulu beliau itu sebagai ini. Kalau sekarang direktur informasi lah ya, dulu namanya kepala pusat pengolahan data lah gitu di pajak itu tadi. Pak Mar'i meminta laporan terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di Bea Cukai. Nah, terus terang aja pada saat itu belum berkembang Pak di kita itu ya. Itu seingat saya ada Pak Lili ya Pak dulu situ. Iya, waktu Pak Lili kapus latasinya ya. Tapi masih perkembangannya awal itu lah ya, Pak, masih awal. Iya. Artinya pajak ini lebih develop lah gitu ya. Betul. Pak Mar'i kan bekas mantan Dirjen Pajak. Dirjen Pajak. Jadi beliau, kalian ini bahlul semuanya. Saya ingat tuh Pak Mar'i, bahlul semuanya. Nggak bisa. Dirjennya Pak Harjo, Pak Suharjo. Pak Harjo, nanti akan saya tempatkan direkturnya ini, kepala pusatnya ini dari pajak aja. Saya ingat teman saya satu angkatan itu, Erwin namanya, Erwin Silitonga. Gitu, Pak Erwin itu? Diajak sama Pak Mar'i di situ, rencananya akan ditempatkan sebagai ini. Wah, di Bea Cukai itu kan korpsnya kan tinggi Pak, rasa korpsnya sangat kuat ya, betul. Pak Dirjen ini tadi, waduh ini kok kita nggak dipercaya ditempatkan orang pajak di mana ini? Akhirnya saya dipanggil.
Lah saya kan lagi ngurusin reform ini waktu itu Iya, iya, iya. lagi ngurusin reform, khususnya kita itu akan membentuk suatu direktorat baru yang namanya direktorat audit yang sekarang iya, ini tadi. iya, betul, Karena betul. penting bagi kita, Iya. jadi post clearance itu harus lebih kita dengarkan daripada pre clearance kan gitu kan. Dibentuklah itu. Pak Harjo bilang, coba deh rumuskan gimana gini ini, nanti gue tak dadakno direktur. Semangat saya Pak di situ. Saya kumpulkan teman-teman akuntan tuh, Pak Jody, Pak Teguh dan sebagainya. Pak Joko ya, Teguh Jody ya. Bagaimana lah kita men-set up ini direktorat audit tadi. Tapi kemudian karena Pak Mar'i tadi menyatakan bahwa akan menempatkan Orang pajak ya, Pak. pajak di situ, saya dipanggil sama Pak Harjo. Dek, ini Pak Menteri kok kayak begini, gimana ya tadi? Udah, maksud Bapak, udah, kamu aja deh yang saya usulkin di situ. Waduh, saya bilang, Pak, saya ini nggak ngerti apa-apa soal IT. Ora perlu, pokoknya yang kau tahu usulkan. Beliau bilang begitu. Oh. Udah Pak, akhirnya Pak Harjo bilang sama Pak, kalau bisa jangan begini-begini, saya minta saya di dalam. Siapa itu? Pak Mario gitu kan. Panggil sini. Panggil saya Pak ke kementerian, ke kantor Pak Menteri bersama Pak Dit. Tanya soal ini. Begini. Ingat ya, kamu saya kasih waktu target 1 tahun harus bisa. Kalau enggak, wah, gitu. Ya, namanya saya bilang siap Pak. Betul Pak. Akhirnya betul, saya dilantik jadi Kapus Latasi waktu itu namanya. Kapus Latasi. Ya, tempatnya Pak Lili dulu itu. Di situ, udahlah saya kan nggak ngerti apa-apa ini Pak. Soal IT ya, IT, saya orang teknis bea cukai dan sebagainya. gitu Ya. Waduh, tapi saya harus bisa ini. Pak Mar'i tadi ngasih pesan seperti itu, saya harus bisa, apa dan sebagainya. Gimana caranya ini tadi? Saya undang lah Pak ini vendor-vendor ini tadi. Ya, semua vendor-vendor yang terkait dengan IT ya, Pak. IBM waktu itu, terus HP, terus ada lagi Dell dan sebagainya saya undang. Saya mau punya proyek gede ini tadi. Bikin begini, saya bilang gitu. Bagus mereka Pak. Dan mereka sasarannya kalau di luar negeri itu kalau bisa dia pegang custom, wah itu sangat bagus sekali sistemnya. Iya. Saya akan begini. Sangat prestisius itu Jadi Pak. coba kalian bikin sistem seperti apa di sini. Saya kasih clue-clue yang begini. Iya. Wah, berlomba-lomba Pak mereka. Iya. Saya suruh presentasi. Satu-satu saya presentasi. Di situlah saya banyak belajar. Jadi saya minta orang lain berpikir, berpresentasi, karena saya nggak mungkin mempelajari dalam waktu relatif singkat, Iya, ya kan? betul. Terkait dengan itu. Saya minta mereka untuk presentasi. Saya serap semuanya itu tadi dari beberapanya tadi, kemudian saya rangkum, saya jadikan satu, saya bikin sendiri. Oh. Pak Menteri datang lagi, saya presentasikan sama beliau. Wah, ya dalam tanda petik waktu itu ya saya lihat beliau agak terkagum-kagum gitu. Ini orang bea cukai ternyata bisa ini juga ini. Karena tahunnya saya belakangan. Iya. Tahunnya saya belakangan gitu tadi kalau beliau begitu tadi. Jadi tahunnya akhirnya saya ajukan begini, saya ajukan proyek yang tadi diterima Pak langsung sama. Disetujuin. Nah, disitulah saya mulai membangun tadi ya. Saya tahunya ini ceritanya kenapa Pak Mar'i begini dari teman saya, Pak Frans Rupang itu tadi. Oh, Pak Rupanya Frans, Pak Frans hubungan sama Pak Mar'i dekat gitu, keluarga itu. Dia tanya katanya, Frans, kau tahu tuh Edi Abdurrahman? Loh, teman seangkatan aku Bang. Kenapa? Sebelumnya itu udah bahlul betul kan. Begitu aku datang lagi sebulan lagi, wah dia bisa nyampaikan siapa dia itu Pak? Katanya si Frans, abang belum tahu Edi sih. Itu cerita kesan saya sama Pak Mar'i itu di situ. Luar biasa itu. Akhirnya kita kembangkan Pak, ya sampai itu ada electronic data interchange, pertukaran data, dalam kaitannya untuk pemberitahuan impor maupun ekspor itu tidak perlu lagi yang klien kita itu datang, tetapi cukup dengan teknologi. Itu awal mulanya yang belum lain-lainnya belum menerapkan itu. Kepikir, kalau sekarang ini sudah biasa gitu ya. Biasa, tapi pada saat itu saya pikir itu adalah merupakan suatu milestone ya di kita untuk bagaimana mulai mengembangkan memberikan pelayanan yang baik ya
dengan memanfaatkan teknologi. Iya, Maka karena kita ciptakan namanya EDI waktu itu. EDI, ya saya ingat Electronic betul Data Pak, itu Interchange EDI, ya. atau pertukaran data secara Iya, itu elektronik. karena sangat populer sekali. Ya. Dan saya kira karena itu juga mendapat dukungan dari institusi internasional kan Iya, Pak ya. betul. Jadi mereka yang mempromosikan bahwa Persis. custom Indonesia sudah cukup Persis. luar biasa itu Pak. Itu merupakan suatu kebahagiaan lah ya bagi Iya, saya karena kebetulan saya ditugaskan di tempat itu dan saya bisa bersama-sama untuk membangun ya suatu Iya, sistem elektronik tadi untuk ditempatkan di Bea Jadi Cukai. itu luar biasa nih Ya. Pak Edi. Jadi saya tidak heran kalau kemudian ada cerita bahwa ada pejabat yang dengan sangat tergesa-gesa mau ke Surabaya, mau naik helikopter, terus Bapak ditanyain, Pak teman-teman katanya pada ribut ini, nggak ada itu tempat landing helikopter, helipad. Malah tahu aja itu tadi itu. Jadi Langsung dijawab, ada itu. jadi ceritanya begini Pak kalau itu. Jadi menterinya waktu itu Pak Yusuf Anwar, almarhum Pak Yusuf Anwar almarhum. Beliau melakukan suatu kunjungan kerja ke Jawa Timur, melihat pabrik-pabrik rokok di Pasuruan, kayak apa namanya itu Sampurna atau Gudang Garam. Nah ceritanya di Pasuruan nih tadi. Beliau mengatakan bahwa beliau akan melihat Tanjung Perak, tapi waktunya kan sempit ya Pak. Jadi gimana? Saya mau pakai heli. Ini kebetulan ada helinya Sampurna di situ tadi. Terus saya mau langsung ke Perak, gimana? Jangan ke Juanda. Juanda lama lagi nanti gini. Oh siap Pak, bisa. Loh bisa Pak, siap. Ada helipad, saya bilang begitu. Karena Pak begini, di Bea Cukai pada waktu itu ya, culture kita itu, kita tidak pernah kalau ada perintah, kita tidak pernah menyatakan tidak. Harus bisa, dia bisa dulu. Kita lihat nanti bisa dulu apa. Nah di samping saya dia ada Pak Anggito. Iya. Ini His Excellency Anggito ini tadi. Ini ngawur Diono, di mana ada helipad di Perak ini? Ada. Langsung Pak saya perintahkan anak buah saya. Itu di lapangan kontainer, lapangan peti kemas itu tadi, sisihkan beberapa kontainer, kamu buat helipad. Oh siap Pak, Bea Cukai kan gitu sudah. Siap. Nah, jalan kita, cap, nanti langsung ke Perak ya. Oh siap Pak, katanya si kaptennya. Sama Pak Menteri sekarang. Anggito udah, ini bener orangnya. Benar, setelah di atas Perak, banyak dilihat di situ ada udah helipad yang H gitu, gitu kan ya. Mendaratlah kita di situ. Dasar Pak Anggito nggak percaya, dia masih lihat lagi. Wah kurang ajar, jadi masih basah saja. Jadi itu kan kita buatlah, kita semprot itu tadi. Iya. Itu cerita lucu juga. Iya itu. Jadi makanya saya mengkaitkan ini Pak Edi. Jadi apalagi cuma buat helipad beberapa jam, orang membuat IT Bea Cukai aja. Luar biasa ini. Dan saya juga berkesempatan untuk ikut serta di dalam penyusunan undang-undang kepabeanan khususnya Pak yang ditugaskan ke saya itu. Wah itu saya sangat bahagia sekali itu Pak. Jadi karena lama undang-undang ini tersendatnya, kemudian Pak Dirjennya waktu itu memerintahkan saya, coba kamu selesaikan itu tadi. Syukur alhamdulillah. Pak Harjo waktu itu. Pak Harjo. Syukur alhamdulillah selesai. Saya sebagai koordinator untuk menyusun itu jadi berhadapan dengan teman-teman dengan bapak-bapak di dewan dan sebagainya itu saya yang langsung menjelaskan sampai akhirnya mereka di undang-undang kita itu bisa disepakatin sampai dengan diundangkan undang-undang kepabeanan. Kalau Pak Permana Agung di Cukai, di undang-undang Cukai gitu. Oh iya. Jadi memang ini memang dua tokoh muda yang selalu bersama-sama ya. Jadi memang Pak ya waktu itu kan suasananya kan belum seperti saat ini gitu ya. Jadi membangun undang-undang custom pada saat itu kita bayangkan beralih dari sebuah sistem yang tadinya belum tertata betul gitu ya, menjadi suatu sistem yang harus ada governance-nya Pak ya, harus bisa menjaga efisiensi, efektivitas pekerjaan. Dan yang paling berat tantangannya kan waktu itu kan governance ya Pak ya. Jadi, governance terutama khususnya governance ya, Pak, ya antara lain kita ciptakan sistem electronic data interchange itu atau pertukaran data secara elektronik itu adalah dalam kaitan dan governance itu sehingga tidak ada lagi tatap muka, tidak ada lagi yang bisa masuk ke kantor dengan ini, semuanya
semuanya paperless. Paperless, Ya, betul. semua paperless. Jadi pegawai-pegawai kita langsung memutuskan di situ melalui teknologi ini tadi. Saya ingat betul Pak Edi, karena itu kan harus masuk ke nota keuangan. Dan pada saat itu kan saya punya tanggung jawab itu untuk menyusun naskah di nota keuangan. Jadi EDI itu kita plesetkan Edi, Pak. Ini si Edi, dan itu merupakan sebuah capaian yang luar biasa, Ya, Pak. pada waktu Milestone itu, ya. yang luar Persis, biasa, Pak. persis, Karena ya. berarti itu kan merubah budaya ya, Ya, Pak ya. Saya kira betul. ini luar biasa sekali. Dan tidak mudah Pak itu. Iya, Tidak iya, mudah untuk merubah mindset dari teman-teman kita itu dari budaya yang manual sebenarnya terus menjadi ke ke elektronik, budaya sentuhan elektronik. orang hilang, Sentuhan itu orang yang itu, hilang betul. dan sebagainya. Dan itu kan kesempatan Oh pada iya, saat itu kan, Pak. betul, Ya. Baik. betul. Pak Edi, ini kan Pak Edi kemudian betul-betul bisa melakukan reform di custom, dan Bapak langsung bertugas untuk mengelola IT yang sebetulnya itu memutus mata rantai daripada kemungkinan-kemungkinan tindakan-tindakan dan penyelewengan, Pak Edi. Tapi setelah itu Pak Edi kemudian kan ada masa di mana Dirjen Bea Cukai itu mau ganti, Pak, saya dengar. Dan yang saya dengar waktu itu, karena waktu itu saya menjadi Direktur APBN waktu itu, Pak, saya mendapat ada kandidat-kandidat yang potensial. Dan waktu itu kelihatannya Menteri Keuangan juga tidak mudah untuk memilih kandidat yang sama-sama bagus. Nah, saya mendengar cerita ini, ada sebuah cerita yang behind the screen yang orang tidak banyak tahu, bahwa pemilihan itu akhirnya dilakukan secara demokratis yang saya dengar. Oh, iya. Ya. Karena apa? Karena kemudian semua eselon 2 di Bea Cukai dikumpulkan, dimasukkan ke ruang rapat Pak Menteri waktu itu, dan kemudian mereka masing-masing diminta melakukan voting terhadap calon-calon yang ada. Dan waktu itu muncul 2 kandidat yang cukup kuat, Pak, waktu itu. Nah, Pak Edi, apa bisa di-share apa sebuah rahasia ini, Pak? Oh enggak. Nah. Ya, boleh Pak. Ini pengalaman yang menarik juga ya. Artinya pada waktu itu kan menterinya Pak Bambang Subianto. Dirjennya Pak Martiono. Iya. Nah, pada suatu ketika sore hari itu seluruh eselon 2 ya, karena kebetulan setelah selesai ada rapat kerja waktu itu ya. Jadi semua eselon 2 dari Kanwil semuanya ada di Jakarta. Itu dipanggil oleh Pak Menteri, Pak Bambang. Ada 22 orang, Pak. Saya ingat tuh, ada 22 orang. Kemudian Pak Bambang menyampaikan ke kita bahwa ini Pak Martiono akan mendapat tugas baru sebagai Direktur Utama Pertamina. Dirut Pertamina ya, Pak, waktu itu ya. Direktur Pertamina. Nah, saya ini nggak tahu persis soal bea cukai. Nggak tahu orang-orang bea cukai ini, nggak tahu saya ini tadi. Jadi saya minta saudara-saudara sekalian, pilih sendirilah, kita katanya. Ajukan ke saya 3 nama. Oh, 3 nama ya, 3 Pak? nama. Bukan 2 nama ya? Bukan, Oh. ajukan 3 nama. Wah, ini kan waktu itu Pak, ini demokrasi itu belum kita belum kenal. seperti sekarang kan, Pak, Iya. gitu. Kalau sekarang biasa saja lah seperti itu. Pada waktu itu merupakan hal yang wah, aneh ini. Menteri minta kepada kita semuanya, sepakat udah. Wah, Dan ini saya gimana? dengar itu karena kemudian forum ditinggal, Pak Menteri Iya. sama Pak Martiono pergi. Betul. Gitu. Ya, gitu Setelah ya, Pak. beliau menyampaikan itu, oke, yang penting kalian rembuk sendiri, sampaikan ke saya 3 nama. Saya ditinggal Pak oleh beliau. Jadi kita tinggal berdua-22 nih tadi. Yang kita tidak tahu masing-masing siapa nih tadi kan. Iya. Akhirnya kita sepakatin begini aja, saya waktu itu usulkan, begini aja lah. Bagaimana kalau kepada kita kasih secara kertas, kemudian kita minta untuk mengisi 3 nama. 3 nama. Oh, Silakan. iya. Ya, 3 nama isi. Nah, kemudian setuju, teman-teman setuju, dikumpulkan, kemudian di list Pak di situ. Siapa ini, siapa yang kasih berapa, Iya. poinnya. Nah, setelah selesai semuanya, kebetulan Pak Permana Agung dapat 16 poin, Iya. saya jadi pilihan dari 16. Saya juga dapat 16 poin. Kemudian Pak Daeng, Oh, Pak ketiganya itu Pak Daeng dapat 9 kalau saya. Oh, oke. Dapatlah kita 3 yang terbesar ini tadi. Permana Agung, saya sama Daeng. Udah. Waktu Pak Menteri masuk kembali, gimana? Sudah Pak? Loh,
kok bisa kalian gimana ya? Ya kita ceritakan lah begini. Jadi kita Luar kayak biasa itu. pilihan gitu Iya. tadi. Kita sampaikan, benar ya kalian setuju tadi? Ya Pak, semuanya setuju tadi. Dipakailah itu tadi oleh Pak Bambang Subianto. Lah saya waktu itu sebagai kepala kantor wilayah di Medan, Pak. Oh, di Medan Ya, tadi. di Medan. Pak Agung itu direktur kepabeanan. Iya. Direktur kepabeanan. Begitu diajukan kepada presiden, waktu itu presiden Pak Habibie, ya dengan berbagai pertimbangan dan sebagainya, dipilihlah Pak Agung sebagai dirjen. Itu ceritanya. Oh, ceritanya Pak begitu. Agung terpilih sebagai dirjen itu dari proses dulunya itu seperti itu. Luar. Karena itu sebuah apa ya? Sebuah SOP baru Iya. sebetulnya itu Iya. belum pernah ada, dan saya kira pelaku yang pada saat itu mengusulkan untuk memilih 3 itu baru ketahuan kalau itu Pak Edi ya. Kita usulkan ini sudah mau maghrib, saya bilang begini, coba udahlah masing-masing nulis saja Oke, 3 nama, nanti baru kita hitung lah bersama-sama. Iya. Akhirnya kita dapat tiga nama itu tadi. Ya, betul Pak. Luar biasa Pak. Ini saya kira ini menjadi catatan sejarah. Sayangnya ini nggak pernah terungkap tuh. Mudah-mudahan di podcast The Maestro jadi orang pada tahu gitu bahwa ada sebuah masa di mana memilih Dirjen Bea Cukai itu menggunakan asas demokrasi di antara eselon 2-nya. Iya. Luar biasa. Nah, Pak Edi setelah itu Pak Agung menjadi Dirjen Bea Cukai, Pak ya. Kemudian Pak Edi masih di Medan atau ke Jakarta, Kemudian Pak? setelah Pak Agung jadi dirjen, saya dimutasi ke Surabaya. Oh, ke Surabaya, Ya, Pak ya. sebagai Kakanwil di Jawa Timur. Pak, Oh, dari iya, Surabaya. iya. Itu terus kemudian setelah dari Surabaya ada mutasi lagi, saya dimutasi ke Makassar. Oh, ke Makassar, Ya, Pak ya. ke Makassar masih sebagai kepala kantor wilayah. Sebelum saya menggantikan Pak Agung, Pak ya. Iya, iya, Jadi iya. sebelum saya menggantikan Pak Agung itu dari Medan, saya kemudian ke Surabaya, Jawa Timur, kemudian Makassar. Makassar. Iya. Makassar. Nah, setelah dari Makassar itu pada waktu menterinya Pak Budiono waktu itu terjadi pergantian ini tadi. Pergantian. Nah, Bisa Pak di-share bagaimana prosesnya? Kan nggak pemilihan antara Oh, eselon tidak. 2 kalau itu kan, Pak Tidak, ya. tidak. Gimana Pak itu Jadi ceritanya? prosesnya itu ini kalau boleh saya buka ya, Iya, sebenarnya iya. nggak apa-apa ya, Iya, sebenarnya ya. Jadi Pak Budiono, saya tidak tahu apa alasan beliau pada waktu itu memandang perlu untuk dilakukan perubahan kepemimpinan di Bea Cukai. Nah, kemudian Pak Budiono mengusulkanlah, ya, sekjennya itu masih Pak Agus Herianto. Oh, iya Pak Agus. Mengusulkan Ya. kepada presiden, presidennya Ibu Megawati mengenai pergantian itu tiga nama yang diajukan sama beliau. Jadi yang diusulkan di situ itu 3 nama itu pertama adalah Pak Anwar Supriyadi. Oh, Ya, Pak Anwar. mantan menteri Menpan, Iya, betul, mantan betul. Sekjen Perhubungan Pak Anwar Supriyadi. Kemudian saya, Iya. dan yang ketiga itu Saudara Sofyan, teman sekelas saya juga ini. Sofyan Permana, Pak Sofyan Pak Permana. Sofyan Permana, Pak ya, Sofyan ya. Permana diusulkan. Iya. Nah, tapi kemudian oleh presiden, saya lihat dokumennya pada waktu itu dikembalikan lagi kepada Pak Menteri dengan catatan karena karena begini, Pak Budiono menyatakan bahwa sehubungan dengan dengan usulan kami tersebut ya, kami mohon kiranya Ibu Presiden berkenan untuk menetapkan Yang nomor satu Nomor Pak 1 Anwar. gitu. Tapi rupanya mungkin di tim TPA ya waktu itu Iya, ya, di tim TPA. TPA-nya itu kurang setuju dengan Pak Anwar Supriyadi waktu itu disebabkan karena track record beliau itu kebanyakan di perhubungan, Pak. Di perhubungan. masalah perhubungan. Ini kan kita memilih Dirjen Bea Cukai gitu. Nah, akhirnya dikembalikan ke Pak Menteri. Pak Menteri mengusulkan kembali tetap dengan nama 3 itu tadi, hanya Menghilangkan kata itu kata-kata tadi. kalimat yang tadi dihilangkan, namun demikian kebijakan sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu Presiden, gitu kira-kira untuk menerapkan itu. Nah, disitulah kemudian saya yang terpilih gitu, karena saya memang orang Bea Cukai gitu. Iya, Gitu. betul. Ya, jadi Pak Marwanto itulah saya kemudian ditunjuk, ditetapkan sebagai Direktur
Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2002. 2002 ya Pak ya, Ya, itu tepatnya selama itu bulan September. September 2002. ya. Saya kira ini sebuah pengalaman yang cukup menarik Pak, karena untuk ukuran Dirjen Bea Cukai itu kan termasuk periode yang cukup lama itu ya Pak ya. Ya. Biasanya kan sebentar-sebentar Cepat, ya. sebelumnya kan Pak itu. Jadi saya kira ini sebuah perjuangan yang luar biasa. Saya yakin bahwa Sobat Maestro akan menjadikan ini sebagai inspirasi. Perjuangan yang luar biasa dari Pak Edi, kegigihan untuk menjalankan amanah itu tanpa pamrih sebetulnya. Jadi belajar dari pengalaman apa tadi Pak itu TV hitam putih dengan TV yang besar. Itu Waktu pertama kali waktu di pertama Medan di Medan itu saya kira tidak mudah melakukan iya. itu, saya kira gitu. Dan barangkali pada masa itu justru Pak Edi dianggap sebagai orang yang agak aneh ya Pak ya. Saya kira menarik sekali Pak Edi. Nah, kemudian setelah menjabat jadi Dirjen Bea Cukai, Ya. Pak Edi, kemudian kan Pak Edi bersama-sama kami di staf ahli ya Pak iya. waktu itu ya. Iya. Staf ahli dan kemudian Pak Edi juga menjadi Sesmenko. Ini kan sebuah perjalanan yang luar biasa menarik itu Pak Edi. Jadi dapatkah Pak Edi sharing dengan kami setelah Pak Edi menyelesaikan tugas di Bea Cukai tadi sampai dengan Pak Edi menjalankan tugas jadi Sesmenko, Ya. karena ini luar biasa ini saya kira Pak. Iya. Jadi kemudian setelah setelah Menteri Keuangan dijabat Ibu Sri Mulyani, Betul, terjadi suatu mutasi di Eselon 1, termasuk saya dan Pak Hadi Purnomo dari pajak Oh ya, gitu ya, dimutasi sehingga saya ditarik ke kementerian sebagai staf ahli yang membantu bersama-sama Pak Marwanto. Iya, betul Pak ya. Nah, itu masa yang saya sangat senang Pak ya, sangat beruntung gitu ya menurut saya. Karena apa? Saya bersama-sama Pak Marwanto dengan sendirinya diberikan kesempatan untuk bisa involve ya di dalam menjalankan program reformasi birokrasi. Pak Marwanto sangat ingat betul itu ya. Yeah. Bagaimana kita bersama-sama ya membangun itu tadi. Ini kan merupakan reformasi periode kedua setelah Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan. Betul. Kita akan mulai di situ. Yeah. Dan yang saya sangat bangga dan bahagia itu karena saya bisa ikut serta lah ya, minimal ikut serta berpartisipasi di dalam tim reformasi birokrasi yang ada pada waktu itu. Sampai kita ingat Pak menjadi contoh dari kementerian-kementerian yang lain, semua kementerian antri untuk ketemu sama kita. Belajar dari ya. proses reform di Departemen Keuangan waktu itu Pak ya. Di Departemen Keuangan itu merupakan suatu hal yang sangat ini dan saya sangat bangga dan sekarang reform dari berkembang Pak. Ini kan juga berkat dari Bapak-Bapak semuanya tadi ya. Dan berkat Bapak dan komitmen dari Bu Menteri kalau saya lihat itu tadi. Betul. Keberhasilan dari reform Kementerian Keuangan itu menurut saya adalah adanya komitmen dari pimpinan yang tertinggi. Betul. Ya, sehingga betul-betul meyakinkan dengan melalui champion team ini tadi, meyakinkan seluruh unit yang ada untuk betul-betul melaksanakan itu tadi. Alhamdulillah dan sekarang sudah berkembang, saya nggak ngerti sudah periode yang berapa ini tadi ini. Sudah luar biasa. Sudah luar biasa sekali Pak. Itu yang sangat saya bahagia. Betul Pak. Dan saya merasakan betul keberadaan Pak Edi di antara tim reform betul-betul bisa mewarnai kita. Terutama pada saat kita berhadapan dengan pajak dan bea cukai. Iya. Jadi terima kasih Pak Edi, itu luar biasa itu Pak. Saya yang paling berat ya, karena pajak dirjennya Pak Darmin Nasution pajak Pak Darmin Nasution, di bea cukai ada Pak Anwar Supriyadi. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan yang kita lakukan, bagaimana kita ingin bersama-sama, akhirnya beliau benar-benar mau mendukung. Iya, betul. Dan saya kira saya merasakan betul kunci sukses reform di Departemen Keuangan saat itu adalah the top leader Pak. Gitu. Saya kira bukan berarti bahwa Bu Sri Mulyani itu pertama kali mencetuskan reform. Bahkan pada saat Pak Budiono pun Pak ya, itu kan melakukan reform tapi di sisi perundang-undangan. Perundang-undangannya ya. Kita meninggalkan ICW, meninggalkan undang-undang kolonial tentang custom. Kita menciptakan 3 undang-undang yang luar biasa yang menjadi landasan legal.
pada saat Pak Budiono juga, kemudian kan waktu itu digariskan sebuah reform di bidang IT. Ya. Saya ingat betul karena waktu itu kan kita komunikasi dengan Bank Dunia dan grantnya loan-nya itu kan jangka panjang itu, sehingga itu mengikat kan Pak ya. Tetapi memang betul kita cukup rasakan bahwa pada saat Bu Sri Mulyani yang betul-betul dengan pengalaman beliau di Bank Dunia ya Pak ya, beliau masih muda, smart ya, pintar dan artikulasinya sangat bagus gitu Pak ya, bisa menjadikan tim reform punya confident Pak ya. Saya kira kunci sukses peran Bu Menteri Keuangan waktu itu menjadi sangat dominan sekali, dan kita juga merasakan Pak di tim reform bahwa peran Pak Edi luar biasa Pak itu, sekali lagi untuk memberikan penekanan-penekanan terutama itu bagi unit-unit yang merasa lebih dari yang lain. Pada waktu itu masih ada ya seperti itu. Iya. Iya Pak Edi. Terima kasih, dan mungkin Sobat The Maestro ingin sedikit sharing bahwa kami dulu punya sebuah teamwork yang sangat kuat ya Pak Edi ya untuk staf ahli, dan kita berbagi selalu melakukan sharing. Dan pada saat itu memang Bu Sri Mulyani memberikan ruangan kepada staf ahli untuk terus berdiskusi, dan namanya Forsa dulu Pak. Forsa namanya. Forum Staf Ahli. Dan itu saya kira cukup luar biasa Pak Edi. Nah kemudian setelah itu Pak Edi kan Sasmenko Pak. Ini ceritanya gimana nih Pak? Beralih ke ini ceritanya lucu juga ini.